Ono sing teko, Mas, full penanganan belah mesin Matic piro Mas? Relatif yang non radiator ya relatif. Ini pengen full kayak gini full, bersihkan bagian dalam terus karbu itu butuh cleaner kurang lebih 4 biji untuk membersihkan 4 biji. Tapi kalau murni cleaner saja membersihkan bagian dalam, mau habis cleaner 10, 20 kaleng atau 20 biji itu udah akan bersih Mas. Ada penunjang lainnya untuk membersihkan bagian ini. Jasa plus membersihkan kurang lebih 500 ribuan. Itu intinya ada kesepakatan ya tak tangani, tidak ada sepakatan ya cuman bongkar dibersihkan ala kadarnya. Tetapi kalau pengen bersih ya kurang lebih 500 ribu plus jasa plus alat-alat pendukung penunjangnya kayak bahan-bahannya kayak cleaner lain sebagainya loh. Ya ada kesepakatan di awal, misalnya ada tuntutan dari konsumen, Mas, mesin dalam bagian dalam bersihkan semua, itu juga ada biaya tambahan. Untuk jasanya sendiri ya 300 ribu. Kalau misalkan ada tambahan membersihkan sampai bersih unit seperti baru ya 500 ribu plus perlengkapan untuk membersihkan. Intinya konsumen terima beres, terima jadi. Kemudian ada garansi juga dari saya seperti itu. Contohnya untuk Vario ini full membersihkan internal engine, kemudian bagian karburasi juga saya bersihkan dan filter. Untuk bagian boring ini tidak saya bersihkan sama bagian kopnya. Nah, ini tahap on engine. Setelah saya lakukan perakitan, kemudian melakukan pengecekan mulai dari pengisian air radiator, penggantian di bagian water pump, Oke Bolo, untuk Vario Karbu menindaklanjuti untuk Vario Karbu yang belah mesin secara total sudah dilakukan penggantian, yaitu keras, kemudian ada kerusakan yang tidak bisa dibenahi di bagian keras. Kemudian saya lakukan coulter naik oversize dari standar ke angka 2 kali lebih tinggi, yaitu di angka 50, oversize 50. Kalau 25 itu tidak bisa bersih untuk coulterannya Bolo. Kemudian untuk bagian mesin, ini untuk bagian mesin sudah saya bersihkan secara total. Untuk bagian mesin ini sudah saya bersihkan secara total seperti video di bawah ini Bolo, yaitu sudah saya lakukan cuci bersih di bagian coulter tengah seperti ini. Untuk coulter tengah itu sudah saya bersih. Jadi untuk Vario Karbu ini walaupun bisa dilihat ya dari eksternalnya atau dari bodinya itu mungkin sekilas tidak menarik untuk dipandang atau dilihat ya, tetapi untuk bagian mesin saya jamin 100% nyes. Itu untuk dalaman mesin ya. Tapi untuk bagian CVT itu tidak saya lakukan penggantian. Untuk bagian CVT tidak saya lakukan penggantian karena masih ada spare part yang layak pakai. Namun untuk bagian rumah roller itu seharusnya wajib dilakukan penggantian karena konsumen juga sudah membatasi
kalkulasi untuk biaya. Yang penting di internal engine-nya dulu diutamakan. Untuk bagian-bagian eksternal, kalau GVT ini kan tidak harus belah mesin, cukup belah bagian tutup sampingnya ini untuk mengganti bagian rumah roller, itu bisa kapan saja waktunya. Namun untuk bagian internal mesin atau internal engine itu sudah saya lakukan penanganan secara maksimal total, mulai dari membersihkan bagian kalter tengah, kemudian bagian rumah GVT, kemudian semua mulai dari filter, terus karburator. Seperti video di bawah ini, karburator sudah saya bersihkan secara total, bersih seperti motor baru. Ini dalam masa tahap tes engine atau tes drive ya. Yang pertama untuk mengetahui apakah sirkulasi radiator itu sudah berjalan dengan normal atau semestinya. Itu yang pertama, untuk mengecek sirkulasi air radiator apakah sudah berfungsi dengan baik. Itu tahap pengetesan pertama. Kemudian juga tahap pengetesan yang berikutnya yaitu untuk mengetahui apakah ada oli yang rembes atau oli yang netes di bagian engine. Karena ini sebelumnya itu dilakukan pembongkaran secara total. Pembongkaran secara total di bagian kalter tengah, penggantian di bagian poros keras, kemudian penggantian piston, terus gear clamp, kemudian memperbaiki pada seating clamp, terus kemudian ini, nah itu kotoran atau apa namanya, itu bekas sisa-sisa sebelum saya lakukan pembongkaran ya. Untuk kotoran-kotoran ini, intinya ini setelah saya lakukan pemasangan atau perakitan, kemudian saya cek unit tes engine. Nah ini di bawah jalan kurang lebih 5 kiloan, belum ada tanda-tanda oli yang rembes atau tanda-tanda air radiator yang netes. Tidak seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya itu ada rembesan air radiator itu dari water pumpnya, dari seal water pump ini yang mengalami masalah atau jebol. Ini tidak ada bekas oli netes atau air radiator. Ini tahap tes engine. Kemudian setelah ini semua komponen itu tidak mengalami masalah, tidak trouble, baru saya nyatakan ready untuk Vario ini. Ketika saya menangani sebuah unit sepeda motor, apalagi melakukan tahap pembongkaran secara full, secara total, secara menyeluruh, itu ketika saya melakukan perakitan kemudian mesin dihidupkan, itu tidak langsung saya kasihkan ke konsumen. Ada lagi tahap-tahapnya, yaitu tes unit untuk mengetahui apakah sirkulasi radiatornya itu normal, kemudian apakah masih ada oli yang netes, air radiator yang rembes atau netes, kemudian mengetahui apakah sirkulasi jalur oli itu juga berjalan dengan normal. Harus ada tahap-tahap yang diteliti lagi. Jadi tidak serta-merta unit dirakit, mesin dibunyikan, kemudian dikasihkan ke konsumen. Di pihak saya tidak seperti itu. Tetap saya lakukan tes unit. Untuk tes unit ini bisa memakan waktu 2-3 hari. Kalau dirasa 1-2 hari kok oke, ya baru saya nyatakan ready. Karena sangat besar sekali ya untuk pertanggungjawaban seorang mekanik itu, karena konsumen juga sudah mengeluarkan biaya yang tidak begitu sedikit ya untuk perbaikan unit Vario ini. Jadi saya bekerja juga secara maksimal. Tetap saya lakukan tes unit untuk mengecek apakah masih ada kerusakan lainnya atau masih ada kendala-kendala lainnya, seperti misalkan spare part yang saya ganti apakah mengalami kendala ketika saya pasang. Nah seperti itu. Jadi mohon maaf bila saya menangani sebuah unit sepeda motor itu terlalu lama atau terlalu bertele-tele. Bukan maksud saya untuk mengulur waktu, namun saya berusaha bekerja secara profesional, secara maksimal untuk mengecek bagian-bagian yang memang benar-benar sangat vital. Misalkan seperti radiator, sirkulasinya harus normal. Kapan termostat ini membuka, itu juga ada temponya tersendiri.
apakah air radiatornya ini misalkan langsung nyembur ketika mesin baru saja dinyalakan. Karena ini tadi sudah saya cek untuk radiatornya normal, tidak ada tekanan udara dari kalter ya, atau dari bagian buringnya itu sendiri. Nah itu, jadi tetap saya lakukan tahap-tahap pengecekan unit secara maksimal. Dan ini untuk hasilnya, untuk suaranya, duh kurang nyala. Nah untuk suaranya halus. Untuk Vario ini suaranya itu sudah halus. Ini oli bekas sebelum saya lakukan penanganan ya, untuk bekas-bekasnya. Nah, kemudian pengecekan lainnya. Nah, jadi ada tahap-tahap selanjutnya. Misalkan di bagian belakang ini untuk selang pernafasan bagian gearbox ini juga belum terpasang. Nah, itu salah satunya pengecekan. Jadi ini harus segera dipasang. Ketika ini tidak dipasang, air bisa masuk ke dalam bagian area gearbox sehingga suara bunyi atau suara kasar, nangis. Nah, seperti itu. Kemudian ini kan dalam masa tahap indrayen ya, dalam masa tahap indrayen karena dilakukan penggantian secara menyeluruh atau di bagian keras, piston, setang, piston, kemudian laker keras. Nah, itu ada tahap yang namanya tahap indrayen. Nah, jenis-jenis indrayen itu juga ada beberapa jenis, ada 3 jenis atau bahkan lebih ya. Indrayen secara duduk, indrayen jalan, indrayen duduk dengan cara disiram pakai air, pakai selang, mesin dinyalakan. Kalau indrayen disiram pakai air itu tidak butuh waktu lama, misalkan beberapa jam seperti itu, dengan cara mesin itu langsam disiram. Seperti itu ada juga. Indrayen jalan dengan catatan RPM harus benar-benar dijaga untuk ketinggian RPM-nya. Tidak boleh misalkan langsung tarik gas secara spontan atau top speed, itu tidak boleh. Harus ada masa-masa indrayen. Nah, indrayen ini tidak boleh dilakukan sembarangan seperti itu.